Salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Berjumpa kembali bersama saya Bapak Joseph Mahulai dalam pembelajaran agama kelas 8. Adapun topik pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita simak video singkat berikut ini. So that when it does occur, you may believe the word of the Lord. Jesus told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord. And so, with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, the body and blood of our Lord Jesus Christ. Willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
and my God. Setelah kamu menyaksikan video singkat tadi, apa ya maksud dan tujuan dari video tersebut? Mari kita simak dalam materi kita berikut ini. Mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita bersama saya Ibu Binaria Lubis. Gereja sebagai paguyuban orang beriman. Bagian A. Gereja sebagai paguyuban. Adapun anggota gereja dengan berbagai tugas dan peran masing-masing antara lain, yang pertama, kaum klerus atau tahbisan yang terdiri dari episkopat ataupun uskup, imam, dan diakon. Tugas mereka sebagai pelayan rohani. Yang kedua, ada kaum hidup bakti ataupun biarawan-biarawati. Mereka membaktikan diri untuk mewartakan kabar gembira lewat pendidikan, lewat medis, dan juga rumah-rumah retret. Yang ketiga, kaum awam. Mereka mengemban tugas perutusan dalam gereja dan dunia sesuai kehendak Allah. Bagaimana kehidupan jemaat perdana menurut Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47? Yang pertama, mereka membentuk persekutuan atau komunio. Yang kedua, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Yang ketiga, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir sambil memuji Allah. Inilah kehidupan jemaat perdana menurut Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kita lanjutkan ke bagian B. Ciri gereja sebagai paguyuban. Kebiasaan hidup dari gereja perdana sebagai persekutuan sampai sekarang masih dipelihara dan dilanjutkan oleh gereja. Dalam doa syahadat Katolik, kita mengenal dan mengamini akan ciri dari gereja, yaitu 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Mari kita bahas satu persatu dari ciri gereja Katolik. Yang pertama adalah gereja yang satu. Kesatuan dalam gereja tampak dalam satu Injil, satu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 murid Rasul. Kini akan turun kepada kita. Untuk mewujudkan kesatuan gereja, dapat kita lakukan dengan memperkuat persatuan, misalnya dengan aktif dalam kehidupan gereja, mengadakan berbagai kegiatan sosial maupun peribadatan bersama, seperti yang kita lihat di dalam gambar di atas. Ciri gereja yang kedua yaitu gereja yang kudus, yang berarti gereja menjadi perwujudan kehendak Allah yang Maha Kudus yang bersatu dengan manusia. Nah, untuk mewujudkan kekudusan gereja dapat dilakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah, merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus. Ciri gereja yang ketiga yaitu gereja yang Katolik. Berarti gereja diperuntukkan bagi semua manusia di segala bangsa, tempat, dan zaman. Yang artinya gereja Katolik adalah umum, universal, terbuka bagi semua orang. Nah, untuk mewujudkan kekatolikan, gereja dapat dilakukan dengan sikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun, bekerja sama dengan pihak mana saja yang berkehendak baik. Kita lanjutkan ciri gereja yang keempat, yaitu gereja yang apostolik, yang berarti gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Untuk mewujudkan gereja Katolik yang apostolik dapat dilakukan dengan setia dan mempelajari Injil yang merupakan iman gereja para rasul. Kita lanjutkan materi kita, bagian C.
bentuk-bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban. Pengembangan iman melalui keterlibatan dalam kegiatan di gereja menurut kitab Efesus bab 4 ayat 11 sampai dengan 16. Yang pertama, Allah telah melengkapi kita umatnya ini dengan berbagai kemampuan khusus untuk melakukan kegiatan pelayanan. Yang kedua, Paulus juga menegaskan bahwa keterlibatan seseorang dalam pelayanan merupakan tanda kedewasaan iman seseorang yang dalam pelayanannya disesuaikan dengan kemampuan. Yang ketiga, dengan terlibat dalam kegiatan pelayanan gereja, kita turut serta dalam karya pewartaan Yesus Kristus, yaitu mewartakan kerajaan Allah. Ada 5 tugas pokok gereja. Yang pertama itu adalah liturgia atau menguduskan, yang artinya segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat maupun personal. Contohnya bisa kita lihat dalam perayaan Ekaristi, ibadat, dan doa novena, dan lain-lain. Yang kedua, diakonia ataupun melayani, merupakan segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan. Contohnya dalam paroki terdapat poliklinik, dana solidaritas, ataupun yayasan yatim piatu. Nah, tugas yang ketiga yaitu kerikma ataupun mewartakan, yang artinya segala bentuk pewartaan pengajaran iman dan komunikasi iman. Contohnya pelajaran agama seperti saat ini, katekese untuk orang-orang yang akan mau dibaptis atau mau menerima perayaan untuk menerima sakramen Ekaristi atau bahkan krisma dan lain sebagainya. Nah, kerikma juga termasuk dalam khotbah. Yang keempat adalah koinonia ataupun persekutuan. Merupakan segala bentuk usaha untuk semakin mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan murid-murid Kristus. Contohnya doa lingkungan, kegiatan retret, ataupun Legio Maria. Nah, yang terakhir itu adalah martiria ataupun kesaksian hidup. Kesaksian hidup dapat diwujudkan dengan cara hidup benar, martir putih, ataupun juga martir merah. Jadi, untuk melaksanakan tugas perutusan di dunia ini tidak mudah, apalagi di zaman sekarang yang semakin modern. Oleh karena itu, setiap remaja, khususnya peserta didik kami yang beriman, perlu lebih sering saling mengingatkan dan menyemangati untuk turut serta dalam tugas pelayanan gereja. Demikianlah topik pembelajaran kita pada kesempatan ini. Salam SFD, Tuhan memberkati.